Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Hari ini ada dua materi ya yang mau saya sampaikan. Pertama, bagaimana menentukan posisi suatu titik ya, suatu titik objek ya terhadap objek lain ya dari objek lain. Jadi bila kita akan menentukan posisi suatu titik atau beberapa buah titik yang terletak pada suatu garis lurus ya horizontal atau pada sumbu X ya, maka titik-titik tersebut dapat ditentukan melalui jarak dari suatu titik. Nah, yang biasa disebut dengan titik nol. Jadi gini, misalnya titik A sebagai titik awal ya, itu kita ukur dapatlah 3 satuan. 3 satuan ini tentu kita ukur berawal dari sebuah titik referensi, yaitu titik nol. Ya. Ini bisa ada titik ikatnya. Ya, ketika Anda mengukur, tentu Anda akan menentukan titik nolnya di mana dulu. Ya, titik nol itu di mana? Ini Anda tarik meterannya, kan demikian, dapatlah satu satuan, ya, satu angka pada meteran tersebut. Itulah posisi titik A misalnya, ketiga satuan. Nah, kemudian katakan ada sebuah titik B. Nah, kita ingin mengetahui berapa koordinat pada titik B ini, kan demikian. Nah, sebenarnya konsepnya adalah untuk menentukan titik B ini adalah sebenarnya jarak dari titik A, ya, jarak titik A ini ditambah sebenarnya jarak dari A ke B. Ya. Jadi itu konsepnya. Jadi koordinat B ini sebenarnya adalah penjumlahan dari jarak A ya, objek sebelumnya ya, jarak objek sebelumnya ditambah dengan jarak perbedaan antara kedua objek. Nah, kalau kita perhatikan, maka titik A berada pada 3 ya, satuan, pada 3 satuan. Kemudian antara A dan B kita ukur ternyata memiliki perbedaan atau selisih yaitu 6 satuan. Ya, ada 6 satuan. Ya. Maka titik B ini, koordinat B ini ya, adalah sebenarnya koordinat titik A ya, koordinat titik A ditambah jaraknya itu 6 satuan. Maka koordinat B ini pada sumbu X ini adalah 3 ditambah 6 satuan. Maka diperoleh angka 9 ini. Ya, angka 9 satuan ini. Paham ya? Demikian juga sebenarnya untuk sumbu X, sumbu Y. Sama. Jadi, bila kita ingin menentukan posisi sebuah objek atau titik yang terletak pada garis vertikal seperti ini, pada sumbu X ya, maka sama titik tersebut dapat ditentukan melalui jarak suatu titik yang dipastikan dulu ada titik referensinya, titik nolnya. Harus ada titik referensinya, titik awalnya, titik nol. Ya. Jadi misalnya kita di sini ada titik C, kita ukur ya di titik nolnya dapatlah dua satuan. Ya. Kemudian ada titik D, kita ingin tahu berapa koordinat titik D ini, kan demikian. Ya. Nah, untuk menentukan koordinat titik D ini sama sebenarnya adalah tadi koordinat titik C ya ditambah dengan jarak dari C ke D ini. Gitu. Ya. Maka kalau titik C adalah pada posisi 2 ya, satuan, kemudian selisih atau perbedaan antara atau jarak antara C ke D itu kita bisa ukur dapat misalnya 5 satuan. Maka sebenarnya koordinat D ya pada sumbu Y ini adalah koordinat pada titik C ditambah jarak dari C ke D. Berarti 2 satuan ditambah jaraknya yaitu 5 satuan dapat 7 satuan. Makanya koordinat D adalah 7 satuan. Ya, seperti itu. Misalnya saya coba perlihatkan dalam bentuk gambar seperti inilah. Ya. Jadi ini ada garis sumbu koordinat. Ini sumbu yang horizontal, sumbu X. Ya. Dan yang vertikal adalah sumbu Y. Nah, suatu
pertemuan antara dua garis ini, horizontal dan vertikal ini, bertemu pada satu titik yang namanya titik 0. Ya, titik 0,0. Ya, artinya X-nya 0, Y-nya 0. Dan inilah titik referensi, titik ikat sebagai titik awal. Ya. Misalkan ini titik awalnya adalah 0,0, ya. Titik awalnya 0,0, kita beri simbol pada huruf O, ya. Kemudian ada titik, misalnya titik A, koordinat pada sumbu X-nya 3, ya. Dan koordinat pada sumbu Y-nya adalah 4. Sehingga A, objek A, punya koordinat pada sumbu koordinat itu 3,4. Ya, X-nya 3, Y-nya 4. Bahwa jarak dari titik 0 ke sumbu X pada objek A 3 satuan, sedangkan pada sumbu Y 4 satuan. Kan demikian. Ya. Nah, untuk menentukan titik B, ya, sama seperti tadi, bahwa untuk menentukan berapa koordinat pada sumbu, pada koordinat B atau pada objek B, memang satu-satu kita cari. Jadi, cari dulu pada sumbu X-nya untuk menentukan X pada koordinat B. Ya. Sama, kalau kita lihat, maka koordinat X pada B adalah koordinat X pada A, ya, koordinat X pada A, ditambah dengan selisih sebenarnya dari A ke B. Ya, dari A ke B. Nah, kalau kita lihat, koordinat A adalah 3, ya, dan selisihnya dari A, ya, ke B pada koordinat X, ya, pada sumbu X adalah 1, 2, 3, 3 satuan. Maka koordinat B adalah koordinat A 3 ditambah selisih B ke A, yaitu 3 satuan. 3 tambah 3, 6. Makanya nilai X pada koordinat B adalah 6. Demikian juga untuk menentukan koordinat pada sumbu Y-nya. Ya, untuk Y-nya. Misalnya nih, berarti kan bahwa koordinat pada sumbu Y untuk koordinat B, ya, pada objek B adalah koordinat Y pada A, yaitu 4, ditambah selisih, ya, selisih pada sumbu vertikal antara A ke B. Yaitu kita lihat adalah 1, 2, 3. Selisihnya 3. Berarti 4 ditambah 3. Makanya 7. Maka koordinat B adalah 6,7. Ya. Demikian seterusnya. Ya. Masuk juga koordinat C. Ya. Koordinat C ini, ya, ada juga X-nya adalah 10. Ya, ini sebenarnya bagaimana mendapatkannya? Sebenarnya adalah koordinat penambahan koordinat pada X pada B, yaitu 6, ditambah selisih, ya, pada sumbu X-nya dari B ke C, yaitu 1, 2, 3, 4. Berarti 6 tambah 4, dapat 10. Maka X pada objek C adalah 10. Untuk sumbu Y-nya adalah 7, ya, 7 ditambah selisih dari B ke C pada sumbu vertikal, yaitu 1, 2. 2 satuan. Maka 7 tambah 2, dapat 9. Maka koordinat C adalah 10,9. Ya, seperti itu. Nah, ini saya jelaskan tadi, ini cara perhitungannya. Jadi bisa Anda pelajari. Ya, itu materi yang pertama. Semoga dapat Anda pahami. Terima kasih.